Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Zahir, kelas 459 Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 1 SMP mengenai masa praksara. Apa itu masa praksara? Masa praksara adalah masa di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Disebut juga masa nirleka. Nir yang artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praksara. Adapun berakhirnya masa praksara adalah sejak manusia mengerti tulisan. Berakhirnya masa praksara tidak sama bagi setiap bangsa. Misalnya, bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat Indonesia mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari Yupa, batu bertuliskan peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, kapan berlangsungnya masa ini? Berlangsungnya masa ini dibagi menjadi 3. Periodisasi secara geologis, periodisasi secara arkeologis, berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama adalah secara geologis. Secara geologis juga dibagi menjadi 4 zaman. Zaman Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua yang berlangsung kira-kira sekitar 2500 tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berjenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan pertengahan berlangsung sejak 1400 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya dengan zaman dinosaurus. Di samping itu juga muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum juga disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini yang paling banyak adalah binatang jenis reptil. Yang keempat dibagi menjadi 2, yaitu zaman tertier. Pada zaman ini jenis-jenis reptil mulai punah dan bumi umumnya dikuasai hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang kedua adalah zaman kuarter. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat amat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Yang selanjutnya adalah periodisasi secara arkeologis. Ini juga dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Yang pertama adalah zaman batu Paleolitikum. Paleolitikum disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaan banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praksara di kedua tempat tersebut, para arkeolog sepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman batu tua itu diperkirakan berlangsung kurang lebih 6000 tahun lalu silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kampak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Selanjutnya adalah masa Mesolitikum. Mesolitikum artinya zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan Paleolitikum. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap sehingga kebudayaan yang menjadi ciri zaman ini adalah kebudayaan Kejoken Mendinger dan kebudayaan Abris. Kejoken Mendinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejoken artinya dapur dan moding artinya sampah. Jadi, Joken Mendinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil.
Kejoken Mondingir ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yaitu antara Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan kampak genggam yang ternyata berbeda dengan kampak genggam Paleolitikum. Kampak genggam yang ditemukan tersebut dinamakan pebble atau kampak Sumatera, sesuai dengan lokasi penemuannya. Bentuknya sudah lebih baik dan mulai halus. Abris Roch maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flex, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abris Roch ini banyak ditemukan misal di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah Neolitikum. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan manusia praksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri. Melalui kegiatan bercocok tanam, hasil kebudayaan terkenal dari zaman ini adalah kampak persegi dan kampak lonjong. Kampak persegi bentuknya persegi panjang dan ada pula yang berbentuk trapesium. Selanjutnya adalah tradisi megalitik. Megalitikum artinya zaman batu besar. Pada zaman ini terdapat bangunan batu yang berukuran besar. Tradisi pendirian batu berukuran besar erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada masyarakat saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain adalah menhir, dolmen, kubur peti, waruga, sarkofagus, punden berundak, dan patung. Selanjutnya adalah zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat kehidupan, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini terlain adalah kampak corong, kampak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana, perunggu, manik-manik, cendana. Nilai-nilai apa saja yang mereka yakini? Pertama, dari religius. Masyarakat praksasa sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, laut, ataupun tempat lain yang dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan petir, banjir gunung, meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan roh halus ini disebut dengan animisme. Gotong royong. Masyarakat praksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong juga dapat dilihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan besar yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong. Selanjutnya adalah tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan alat-alat khas pertanian yang berupa beliung, persegi, dan alat lainnya. Siapa nenek moyang bahasa Indonesia? Paul dan Fritz Sarasi mengungkapkan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini awalnya mendiami Asia bagian tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasia. Namun, setelah periode es berakhir dan es mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, dataran tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi dataran utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku Veda oleh Sarasin. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai zaman praksara. Pada kesimpulannya, zaman praksara adalah zaman manusia yang masih belum mengenal tulisan. Setelah manusia mengenal tulisan, itulah baru disebut dengan zaman prasejarah. Peninggalan-peninggalannya ada beberapa yang masih ada sampai sekarang. Nah, sekian dari saya, Muhammad Ihsan Zahir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.